Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 1. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama. Pengetahuan umum. 1. Materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan undang-undang dasar. 2. Materi tentang pemerintahan pusat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. 3. Materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Pengetahuan khusus. 1. Materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. 2. Materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus. 3. Materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database. 1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, bentuk negara Indonesia adalah A. Republik Presidensial. B. Republik Parlementer. C. Monarki konstitusional. D. Negara kesatuan. E. Negara federal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Negara kesatuan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang D 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur tentang A. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. B. Administrasi kependudukan. C. Kartu tanda penduduk elektronik. D. Sistem informasi administrasi kependudukan. E. Nomor induk kependudukan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Perpres Nomor 96 Tahun 2018 secara spesifik mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan secara umum. 3. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan keunggulan dari penggunaan basis data relasional? A. Menjamin integritas data. B. Memungkinkan akses data yang lebih cepat. C. Meminimalkan redundansi data. D. Memastikan keamanan data yang lebih baik. E. Menggunakan lebih sedikit ruang penyimpanan dibandingkan basis data non-relasional. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Menggunakan lebih sedikit ruang penyimpanan dibandingkan basis data non-relasional. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa basis data relasional umumnya menggunakan lebih banyak ruang penyimpanan dibandingkan basis data non-relasional karena adanya normalisasi data untuk menghindari redundansi. Keunggulan basis data relasional terletak pada integritas data, kecepatan akses, minimalisasi redundansi, dan keamanan data yang lebih baik. 4.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sanksi administratif dapat dikenakan kepada penduduk yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat 6. Sanksi tersebut tidak termasuk a. Penundaan layanan administrasi kependudukan, b. Pembatasan layanan publik, c. Denda administratif, d. Pembatalan dokumen kependudukan, e. Sanksi pidana penjara. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah e. Sanksi pidana penjara. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Pasal 63 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa denda administratif, penundaan layanan administratif kependudukan, pembatasan layanan publik, atau pembatalan dokumen kependudukan. Sanksi pidana penjara tidak termasuk dalam kategori sanksi administratif. 5. Berikut ini yang bukan termasuk dalam lingkup pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah a. Kelahiran, b. Perkawinan, c. Perceraian, d. Kematian, e. Perpindahan penduduk. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah e. Perpindahan penduduk. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pencatatan sipil meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Perpindahan penduduk tidak termasuk dalam lingkup pencatatan sipil. 6. Dalam konteks Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan peran seorang administrator database? A. Mendesain tampilan antarmuka pengguna SIAK. B. Mengembangkan aplikasi SIAK. C. Memastikan keamanan dan integritas data dalam basis data SIAK. D. Melakukan pemasukan data kependudukan ke dalam SIAK. E. Menyusun kebijakan terkait administrasi kependudukan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memastikan keamanan dan integritas data dalam basis data SIAK. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa seorang administrator database bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan basis data SIAK. Tugas utamanya adalah memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data kependudukan dalam basis data, serta mengoptimalkan kinerja sistem basis data. Pengembangan aplikasi, desain antarmuka, pemasukan data, dan penyusunan kebijakan merupakan tanggung jawab dari peran lain dalam pengelolaan SIAK.